Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Media tanam yang umum digunakan untuk mengisi polybag semai dalam pembibitan adalah campuran A. Tanah dan pasir, B. Pupuk kandang dan sekam, C. Pasir, pupuk kandang dan sekam, D. Tanah topsoil, pupuk kandang dan pasir, E. Tanah subsoil, pupuk kandang dan sekam. Pembahasan. Media tanam yang umum digunakan untuk mengisi polybag semai dalam pembibitan adalah campuran tanah topsoil, pupuk kandang, dan pasir. Jawabannya adalah D. 2. Komponen utama dari pupuk hayati adalah A. Cacing, B. Mikroba tanah, C. Unsur nitrogen, D. Bakteri, E. Ulat. Pembahasan. Pupuk mikrobiologis atau biofertilizer atau pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman atau tanah akan mendiami rizosfer bagian dalam dari tanaman yang mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Pupuk mikrobiologis mirip dengan kompos teh dan bisa dikatakan sebagai kompos teh yang direkayasa karena hanya mikroorganisme tertentu yang bermanfaat bagi tanah yang digunakan. Jawabannya adalah B. 3. Pengertian keseimbangan hara adalah A. Hara organik diutamakan, B. Hara organik dan non-organik berimbang, C. Konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimum, D. Hara kalium dan nitrogen harus berimbang, E. Hara dengan unsur nitrogen banyak. Pembahasan. Konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimum. Jawabannya adalah C. 4. Jenis pestisida yang berfungsi untuk membasmi jenis-jenis tungau adalah A. Akarisida, B. Fungisida, C. Herbisida, D. Insektisida, E. Bakterisida. Pembahasan. Jenis pestisida akarisida berasal dari kata akari yang artinya kutu atau tungau. Pestisida ini juga sering disebut dengan mitesida. Jadi, bila dilihat dari akar bahasanya tersebut, maka fungsi utamanya adalah untuk membunuh tungau atau kutu yang ada pada tanaman. Selain itu juga ada pedukulusida yang berfungsi membunuh kutu atau tungau. Jawabannya adalah A. 5. Pemberian pestisida harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, standar tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Artinya harus memenuhi standar yang tepat. A. Dosis, B. Waktu, C. Sasaran, D. Konsentrasi, E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Pemberian pestisida harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, standar tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Artinya harus memenuhi standar tepat secara waktu. Jawabannya adalah B. 6. Salah satu standar pemupukan yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Artinya dalam pemupukan harus tepat. A. Dosis, B. Waktu, C. Konsentrasi, D. Cara pengaplikasian, E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Salah satu standar pemupukan yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Artinya, dalam pemupukan harus tepat secara pengaplikasian.
Jawabannya adalah D. 7. Perhatikan bagian-bagian tanaman berikut. 1. Daun, 2. Akar, 3. Batang, 4. Biji. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek yaitu A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2 dan 4. Pembahasan. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah D. 8. Pemberantasan gulma dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan atau organisme tertentu dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari gulma dinamakan pengendalian A. Biologis, B. Kultur teknis, C. Kimiawi, D. Mekanis, E. Genetik. Pembahasan. Istilah pengendalian biologis dan disingkat sinonimnya biokontrol telah digunakan dalam berbagai bidang biologi, pertama entomologi dan patologi tanaman. Dalam entomologi, maka telah digunakan untuk menggambarkan penggunaan serangga predator hidup, nematoda entomopatogen atau mikroba patogen untuk menekan populasi serangga hama yang berbeda. Pengendalian biologis didefinisikan sebagai penekanan atau penghancuran hama yang tidak diinginkan oleh pengenalan, dorongan atau buatan peningkatan beneficials atau parasitoid, predator, dan atau patogen. Pengendalian biologis yang efektif akan menentukan keberhasilan tanaman dalam lapangan. Predator adalah organisme yang hidup bebas yang langsung membunuh mereka mangsanya dengan serangan langsung. Pengendalian biologi akan berkontribusi terhadap pengendalian hama yang efektif. Jawabannya adalah A. 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menghasilkan tanaman lebih pendek dari tanaman induk. 2. Menghasilkan buah dalam waktu lebih singkat. 3. Menghemat bahan tanaman sehingga tanaman induk tidak rusak. Perbanyakan tanaman dengan cara cangkok memiliki keuntungan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. Semua jawaban salah. Pembahasan. Keuntungan memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok. 1. Menghasilkan tanaman lebih pendek dari tanaman induk. 2. Menghasilkan buah dalam waktu lebih singkat. 3. Menghemat bahan tanaman sehingga tanaman induk tidak rusak. Jawabannya adalah D. 10. Daun, batang, bunga, dan buah berlubang-lubang kecil seperti bekas ditusuk pada tanaman disebabkan oleh serangan A. Ulat, B. Tungau, C. Cendawan, D. Bakteri, E. Orong-orong. Pembahasan. Orong-orong memotong tanaman pada pangkal batang dan orang sering keliru dengan gejala kerusakan yang disebabkan oleh penggerak batang atau sundep. Orong-orong merusak akar muda dan bagian pangkal tanaman yang berada di bawah tanah. Pertanaman padi muda yang diserangnya mati sehingga terlihat adanya spot-spot kosong di sawah. Jawabannya adalah E. 11. Bidang penelitian hortikultura yang diarahkan pada perbaikan varietas dilakukan melalui A. Mutasi genetik, B. Efisiensi pemupukan, C. Aplikasi bahan kimia, D. Perlindungan tanaman, E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Induksi mutasi atau mutasi buatan adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh usaha manusia dan merupakan salah satu cara meningkatkan keragaman tanaman. Induksi mutasi dapat dilakukan dengan perlakuan bahan mutagen terhadap materi reproduktif yang akan dimutasi. Terdapat dua jenis bahan mutagen, yaitu mutagen kimia dan mutagen fisika. Mutagen kimia pada umumnya berasal dari senyawa kimia yang memiliki gugus alkil, seperti etil mutan sulfonat atau EMS, dietil sulfat atau DES,
metil metan sulfonat atau MMS, hidroksilamina, dan nitrous acid. Mutagen fisika merupakan radiasi energi nuklir seperti iradiasi sinar gamma. Peran utama teknologi nuklir dalam pemulihan tanaman terkait dengan kemampuannya dalam menginduksi mutasi pada materi genetik. Tujuan akhir dalam pemulihan tanaman adalah untuk mendapatkan sifat dan hasil yang lebih baik, yaitu mempunyai kuantitas baik dan kualitas yang baik. Salah satu teknik pemulihan yang sudah banyak dikembangkan di luar negeri yaitu dengan induksi mutasi. Di Indonesia sendiri, induksi sudah mulai dikembangkan terutama pada tanaman pangan, buah-buahan, dan tanaman hias. Jawabannya adalah A. 12. Berikut yang termasuk nama latin tanaman perkebunan tahunan yaitu A. Persea americana, B. Amaranthus sp, C. Triticum aestivum, D. Cocos nucifera, E. Cucumis melo. Pembahasan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Tanaman industri tahunan umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakannya dengan semak dan rerumputan yang sebenarnya juga bisa dikatakan tanaman tahunan. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak lagi produktif secara ekonomi, yang kemudian ditebang. Cocos nucifera merupakan nama latin dari kelapa yang termasuk ke dalam jenis tanaman tahunan, yaitu dengan memanfaatkan kopra dan produk-produk lainnya dari kelapa. Jawabannya adalah D. 13. Penyakit busuk akar atau dumping off pada tanaman kubis disebabkan oleh cendawan. A. Plasmodiopora brassicae, B. Carsospora iongishimasak, C. Rhizoctonia sp, D. Fusarium oxysporium, E. Ralstonia solanacearum. Pembahasan. Penyakit busuk akar atau dumping off disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Serangan penyakit busuk Rhizoctonia ini akan menyebabkan lapisan akar utama dan pangkal batang menjadi kecoklat-coklatan. Lapisan akar tersebut akan membentuk kanker cekung berwarna coklat kemerah-merahan. Setelah itu, pangkal batang dan perakaran menjadi busuk sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Pada daunnya terdapat bercak seperti terkena air panas. Pada bijinya terdapat bercak berwarna gelap kebasah-basahan dan tampak kosong. Pengendalian penyakit busuk Rhizoctonia dapat dilakukan dengan cara perbaikan drainase dan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida sesuai aturan. Jawabannya adalah C. 14. Kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon adalah A. Bakteri aerobik, B. Bakteri anaerobik, C. Bakteri fotosintetik, D. Bakteri endofitik, E. Bakteri heterotropik. Pembahasan. Bakteri fotosintetik mengandung bentuk klorofil khusus atau disebut bakteri klorofil. Bakteri klorofil ini bergabung di dalam membran mesosom. Dengan peralatan ini, bakteri dapat menjalankan fotosistem 1, tetapi tidak pada fotosistem 2, atau yang menerangkan ketidakmampuannya menggunakan H2O sebagai sumber elektron. Kebanyakan bakteri fotosintetik adalah anaerob obligat. Mereka tidak tahan terhadap oksigen bebas, jadi terbatas pada habitat seperti permukaan sedimen di dasar kolam dan kuala yang dangkal. Di tempat-tempat seperti itu, mereka memanfaatkan energi cahaya apapun yang melalui ganggang hijau dan tumbuhan air yang tumbuh dalam air di atasnya. Spektrum absorpsi
Pada bakteri klorofil, sebagian besar terletak di daerah spektrum inframerah sehingga mereka dapat menangkap energi yang tidak tertangkap oleh alga di atas mereka. Jawabannya adalah C. 15. Perhatikan nama-nama penyakit pada tanaman berikut ini. 1. Bercak daun. 2. Busuk lunak daun. 3. Mosaik daun. Penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri meliputi A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. Semua jawaban salah. Pembahasan. Penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri adalah bercak daun dan busuk lunak daun. Jawabannya adalah A. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.